Shalom saudara sekalian, kita memasuki Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 443. Pertanyaan pertama dari seorang pria usia 38 tahun. Shalom Pak Eras, saya sudah 19 tahun berumah tangga namun belum memiliki anak. Saya tinggal di daerah selatan Jakarta. Pak Erastus, saya ini mengenal Bapak melalui Anda Bertanya Alkitab Menjawab di Truth ID sejak Desember 2021. Waktu itu saya sedang di Bali dan berdoa kepada Tuhan, memohon agar saya dipertemukan dengan mentor rohani. Dan saat saya menonton Abam, untuk kali pertama saya seperti ada perasaan bahwa inilah mentor saya. Saat ini saya merasa ingin pindah gereja. Dari gereja yang saat ini saya berjemaat dan melayani di GBI ke gereja GSKI Kelapa Gading. Dengan alasan karena Bapak menjadi gembala senior di GSKI Kelapa Gading. Saya memiliki keinginan pindah gereja ini bukan karena ada masalah atau persoalan di dalam pelayanan, melainkan karena saya melihat Bapak yang bisa saya jadikan contoh hidup. Menurut Bapak bagaimana dengan maksud dan keinginan saya ini? Kalau di gereja Anda, di GBI itu Anda memiliki tugas yang penting, saudara harus pikir berkali-kali. Karena GBI pun juga gereja Tuhan. Bukan tidak mungkin Anda memang ditaruh Tuhan di gereja itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau di GBI ini Anda hanya menjadi jemaat dan tidak memiliki peran penting, saudara bisa mempertimbangkan dan berdoa. Pada dasarnya sebenarnya apakah GBI atau GSKI ini tergantung Tuhan dalam hidup masing-masing individu. Kalau Tuhan menghendaki Anda pindah gereja, apakah GSKI, apakah GKI, atau apakah GBIB, atau GPDI, dan lain-lain, harus dipertanyakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ada di sebuah gereja, kita merasa tidak mendapat berkat. Tapi memang di situ kita mau dijadikan berkat. Jadi kita bukan mau menerima, tapi memberi. Tetapi kalau kembali bicara soal mentor, Anda merasa memerlukan mentor dan Anda bertanya kepada Tuhan, siapa yang bisa menjadi mentor Anda tanyakan lagi ke Tuhan. Dan dengan tulus saya mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup Anda. Ya, Tuhan memberkati. Yang kedua, Salam Pak Pendeta Erastus, ini usia 51 tahun, pria. Apakah semua orang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kalau tidak, siapa sajakah yang dipanggil itu? Apakah sangat tampak perbedaannya dengan yang tidak terpanggil? Apakah yang terpanggil bisa gugur? Dan apakah dengan ketepatan ketentuan pada perjanjian baru atau sistem? Dan apakah dengan ketetapan ketentuan pada perjanjian baru dalam kurung sistem? Artinya Tuhan sudah tidak turut campur lagi dengan semua yang terjadi dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih dari saya yang terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sejak lama dan belum menemukan. Oke, saya mau meringkas saja jawabannya. Yang pertama, Allah memiliki panggilan untuk orang yang mendengar Injil. Ini memang ditentukan. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Ada orang yang hidup di zaman sebelum Yesus tidak mendengar Injil. Atau hidup setelah zaman Yesus atau sejak Masehi maksudnya, tapi tidak pernah mendengar Injil karena memang tidak ada di wilayah di mana Injil diberitakan. Jadi tidak pernah mendengar Injil. Ada juga orang yang salah mendengar Injil. Dan mereka termasuk orang yang tidak dipilih untuk mendengar Injil.
Ingat, ada orang yang tidak mendengar Injil karena memang dilahirkan sebelum zaman Yesus atau sebelum Masehi. Atau ada orang yang hidup di zaman Masehi setelah Yesus datang tapi belum terjangkau Injil. Atau terjangkau Injil tapi salah mendengar Injil. Nah, saudara, orang-orang yang terpanggil ini, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi perbedaannya akan kelihatan ketika seseorang bertumbuh dan menjadi sempurna seperti Yesus. Kalau tidak bertumbuh itu sama saja tidak ada perbedaan dengan orang yang tidak terpanggil. Nah, apakah yang terpanggil bisa gugur? Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dipilih bukan berarti ditentukan oleh Tuhan satu kelompok masuk surga dan kelompok lain tidak. Tetapi orang-orang yang harus setia sampai akhir. Karena tidak semua orang yang terpanggil itu terpilih. Dan tidak semua orang yang terpilih itu setia, begitu di dalam kitab Wahyu. Maka Tuhan berulang-ulang berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Jadi bukan memperoleh kemenangan dengan gratis, tapi harus ada perjuangan. Maka Tuhan juga berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Jadi kalau orang terpilih, Allah pasti akan membuat orang itu bisa mendengar Injil lebih lengkap dan terproses untuk sempurna. Tetapi jika dia ternyata menolak, ya akhirnya dia tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi bisa gugur, bisa. Bisa tidak masuk surga, bisa. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 20, maksud saya 9 dan 10 ya. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Jadi supaya berkenan berusaha, bukan otomatis. Memang terpilih, tapi harus berusaha. Oke. Jadi sudah terpilih tapi harus berusaha untuk berkenan. Pertanyaan berikut dari ibu rumah tangga usia 50 tahun, cerai meninggal. Suami saya meninggal karena COVID tahun lalu. Setelah hampir 1 tahun ternyata saya baru tahu dia punya simpanan. Artinya punya wanita lainnya. Apakah jiwanya binasa? Gimana sikap saya dan sama simpanannya karena dia teman baik saya? Yang pertama, kita tidak tahu nasib jiwa suamimu. Apakah di menit-menit terakhir dia benar-benar bertobat atau tidak? Bagaimana sikap saudara terhadap teman saudara? Bersikaplah biasa. Dia juga tidak pernah bercita-cita menjadi pelakor. Tidak ada remaja wanita berkata, nanti kalau saya dewasa saya mau jadi pelakor. Tidak pernah. Setan kuasa gelap menggiring suami dan teman ini melakukan apa yang tidak patut mereka lakukan. Jadi sekarang ampunilah dan terimalah sebagai saudaramu. Dan ini kebesaran jiwa saudara. Ya, jangan ungkit-ungkit lagi. Forgive must forget to. Forget it. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari pria usia 22 tahun, belum menikah, wirausaha ya. Ini pria masih muda ya, anak muda. Salam Om Eras, ini sudah beberapa kali aku bertanya di Abam. Beberapa tahun ini internet berkembang secara luas, tidak bisa kita pungkiri kalau ada banyak apologet Kristen yang berdebat dengan keyakinan sepupu kita. Ya. Sebut saja misalnya Christian Prince ya. Atau Sam Samon. Kiranya disensor saja jika memang tidak perlu disebutkan. Saya kira nama ini sudah biasa didengar. Dan beberapa nama lain. Mereka pernah berkata bahwa kami mengasihi mereka. Mereka pernah berkata bahwa kami mengasihi mereka.
Tetapi Yesus sendiri dan para rasul seperti Paulus menggunakan kata-kata yang keras, juga seperti orang munafik, orang bodoh, kubur yang tidak memakai tanda, anak-anak iblis dan sebagainya untuk memperingatkan orang-orang lain. Misalnya di Lukas 11 ayat 45, para ahli Taurat merasa terhina juga oleh ucapan Yesus yang keras terhadap orang Farisi. Nah fenomena ini kan seringkali membuat kalangan banyak anak muda Kristen seperti saya bingung menentukan sikap jika diperhadapkan kondisi yang demikian. Sebenarnya mengasihi harus diam atau berbicara ya. Harus mengatakan apa adanya atau perlu mempertimbangkan perasaan orang lain juga ya. Terima kasih banyak, mohon dijawab. Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Yang pertama, kita harus cerdas dan jeli melihat kasus. Yesus menghadapi ahli Taurat itu, Yesus ditentang. Jadi dilawan. Yesus harus menjelaskan kebenaran kepada mereka karena Yesuslah pemberita kebenaran, saudaraku. Harus memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang menentang, mau membungkam kebenaran yang Yesus ajarkan. Yang kedua, ahli Taurat itu satu agama dengan Yesus pada zamannya. Ini tidak sama dengan kita dan agama sebelah. Yesus itu satu agama, satu Allah, satu kitab suci waktu itu. Jadi Yesus mau menjelaskan maksud kitab suci mereka yang sekarang juga jadi kitab suci kita, perjanjian lama itu. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Yesus tidak selalu menggunakan kata-kata keras. Ketika dia menghadapi orang-orang Yahudi yang baik seperti Nikodemus, dia juga menggunakan bahasa yang tidak melukai atau menyakiti, walaupun bahasanya membingungkan soal lahir baru misalnya. Nah, ini yang kamu harus tahu. Lalu jangan lupa Yesus berkata kepada para pengikutnya harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, harus. Wise as a serpent, harmless as a dove. Kita harus hati-hati dalam menghadapi orang-orang yang tidak seiman, yang berbeda keyakinannya dengan kita di zaman ini. Nah, perlu saudara ketahui bahwa pada zaman Yesus tidak ada agama samawi selain agama Yahudi yang memang satu rumpun dengan agama Kristen. Artinya memang agama Yahudi itu adalah root atau akar agama Kristen. Lalu ada agama lain yang rootnya tidak terlalu jelas, walaupun juga mengacu pada perjanjian lama, tapi tidak jelas. Sehingga kadang-kadang terjadi semacam konflik. Dan sebagai orang beradab dan dewasa di tengah-tengah dunia hari ini, kita harus sangat hati-hati di dalam menyampaikan, mengemukakan pendapat. Tidak salah berapologet, tetapi harus menggunakan bahasa yang santun. Ya, misalnya kalau orang tanya, apakah Yesus itu Allah? Harus dijelaskan, apa itu Allah? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Harus dijelaskan begini, begitu. Tapi tidak perlu harus menyerang keyakinan orang lain, menyerang apa yang mereka pandang sebagai kebenaran dari kitab suci mereka atau kitab yang mereka anggap sebagai wahyu dari Tuhan. Nah, adapun nama-nama yang tadi saya sebut dalam berapologet, ya, keras dan bisa membangkitkan kemarahan. Itu bukan urusan kita. Kok bisa, Pak? Iya. Karena masing-masing memiliki panggilan. Jadi saudara melihat saya sering hanya diam di media sosial. Saya menyampaikan khotbah saja. Saya dilawan baik oleh orang Kristen sendiri maupun orang non-Kristen, saya tidak membalas. Karena saya memang tidak terpanggil untuk membalas. Lalu ada orang Kristen yang sering mengangkat diri sebagai apologet.
Kalau dia tidak diangkat Tuhan, ya biasanya hanya mau cari panggung, cari subscriber. Dan Anda tahu biasanya orang-orang seperti itu di dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya tidak maju. Tidak maju. Tapi orang-orang yang benar-benar efektif dalam pelayanan, mengubah banyak orang, seringkali seperti tong penuh yang tidak berbunyi nyaring. Beda dengan tong kosong yang berbunyi nyaring. Nah ini kamu pertimbangkan ya nak, kau masih muda, jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Roh Kudus itu ada, minta hikmat Roh Kudus. Apa yang patut kamu lakukan. Ya, Tuhan akan memberi kamu hikmat melihat si A, si B, si C dengan roh menimbang atau discerning spirit. Roh yang membedakan. Saya salut kepada kamu. Kamu bisa menjadi perwira tinggi kerajaan surga. Amin. Yang kelima, wanita usia 65 tahun. Salam Pak Erastus, saya mau tanya. Adik saya laki-laki menikah punya anak 3. Tapi saat ini punya istri lagi dan punya anak 1. Mereka juga orang Kristen. Istri pertama sudah merelakan suaminya jadi istri orang lain. Hubungan mereka saat ini baik-baik saja. Yang ingin saya tanyakan, adik saya sama istri barunya, apakah berdosa pada Tuhan? Saya sebagai kakaknya harus menasihati bagaimana ya Pak? Kalau saya tidak menasihati, apakah saya berdosa? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Yang pertama, apakah mereka berdosa? Sangat berdosa. Meninggalkan istri, menikah lagi itu sangat berdosa. Lalu apakah mereka pasti masuk neraka? Saya tidak tahu. Apakah mereka nanti akhirnya sadar dan bertobat. Tetapi walaupun sadar dan bertobat, akibat perbuatan salah mereka pasti mereka harus tuai. Harus tuai. Nah, apakah ibu harus menasehati? Harus minta petunjuk dan pimpinan Roh Kudus. Karena hal ini tidak bisa saya jawab dengan mudah, ya. Karena Tuhan yang akan menentukan apakah ibu disuruh Tuhan menegur dia atau apakah ini bagian ibu. Ya, saya kira itu. Berdoa saja Bu, jangan gerubak-gerubuk mau jadi pahlawan. Biarlah Tuhan yang mengangkat ibu jadi pahlawan, bukan ibu yang mengangkat diri sebagai pahlawan. Jadi kembali minta petunjuk Tuhan. Oke, saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Dari wanita usia 29 tahun. Sudah menikah, memiliki 1 anak perempuan dan sekarang lagi hamil. Salam Pak Pendeta, saya mengenal Truth ID dan suka mendengar khotbah Bapak dari suami saya. Awalnya saya belum tertarik. Tetapi ketika saya mendengar khotbah Bapak tentang wanita surgawi, saya tertarik untuk mendengar khotbah Bapak yang lainnya. Kemudian saya juga belajar mengikuti doa pagi bersama dengan suami saya. Singkat cerita, semalam saya tidur. Kemudian saya bermimpi, Pak. Di dalam mimpi saya banyak sekali orang di dalam gedung. Mereka mengatakan kalau saya adalah orang yang menghancurkan acara mereka. Dan semua orang menyalahkan saya. Mereka mengatakan bahwa saya telah merusak acara mereka dan saya dituduh sebagai orang jahat. Dalam mimpi itu pun saya tidak mengenal semua orang. Sakit hati dan marah muncul di hati saya. Dan itu membuat saya sedih dan menangis. Dan tanpa saya sadari Pak Pendeta telah muncul di belakang saya. Tanpa disadari Pak Eras telah muncul di belakang saya. Memakai kemeja kain berwarna biru. Dan saya menoleh ke belakang. Kemudian saya memanggil dengan sebutan Bapak. Kemudian saya memeluk Pak Pendeta. Dan di situ Pak Pendeta mengatakan kepada saya. Apa yang ada di dalam hati saya jangan disimpan. Harus dikeluarkan. Saya kaget bangun. Ketika alarm saya berbunyi, saya terbangun dan saya mengingat apa yang Pak Pendeta katakan kepada saya. Saya mengingat apa yang Pak Eras katakan kepada saya. Saya ingat kalau saya masih menyimpan marah kepada kakak kandung saya bersama dengan istrinya.
Mereka berdua pernah mencaci maki saya, mengatakan kalau bukan karena kakak saya yang membiayai kuliah saya menjadi perempuan malam. Bukan hanya itu, banyak cacian yang kakak saya keluarkan kepada saya. Itu yang membuat luka di hati saya sampai sekarang. Awalnya dia tidak seperti itu. Awalnya dia tidak seperti itu. Sebelum mengenal perempuan yang sekarang ini menjadi istrinya. Bukan hanya saya yang dicaci maki, tetapi bapak kandung saya juga diperlakukan tidak sepantasnya. Banyak cacian dan maki, serta hinaan yang kakak saya dan istrinya katakan kepada saya. Dan saya tidak pernah membalas dengan cacian maki. Mohon bimbingannya Pak Pendeta. Yang pertama, mimpi ini menurut saya pesan dari Tuhan. Jelas bahwa Anda tidak boleh menyimpan dendam, kebencian. Anda harus melepaskan pengampunan. Dan saya kira saya sering mengkhotbahkan hal ini. Tidak ada untungnya menyimpan dendam, kebencian. Ya, jangan menghitung kelakuan kakak saudara dengan istrinya atau perempuan itu. Dia tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni dan maafkan. Jika ada kesempatan rekonsiliasi atau berdamai, berdamailah. Nah, pada saat Anda bertemu dan berdamai, Tuhan akan memberikan kata-kata di hatimu. Dan itu sampaikan kepadanya. Lakukan ini. Apa yang saya katakan, ini pesan Tuhan untuk kamu. Pesan Tuhan untuk kamu. Ya. Saya senang kamu diberkati oleh pemberitaan firman yang saya sampaikan. Salam hangat dan kasih saya kepada suamimu. Tetaplah bersama dengan saya. Kita bersama-sama berkemas-kemas ke surga. Ya. Pesan ini juga harus kamu sampaikan kepada suamimu. Ya, ampuni, maafkan. Jika ada kesempatan rekonsiliasi atau berdamai, dan pada waktu Anda bertemu, Tuhan taruh perkataan, sampaikan itu kepada mereka. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut. Ibu rumah tangga usia 45 tahun, pegawai negeri, tinggal di luar Jawa. Salam Pak Eras, sudah 2 tahun sejak pandemi saya mengikuti ibadah raya dan doa pagi, bahkan khotbah Bapak melalui YouTube. Saya mempunyai masa lalu yang sangat jahat, najis dan memalukan. Dari hari anak saya melakukan dosa, dari hari anak saya melakukan dosa masturbasi tanpa saya sadari. Setelah remaja, dari hari anak, sejak anak itu. Setelah remaja dan dewasa, saya melakukan seks bebas. Berganti-ganti pasangan, pernah hamil dan melakukan aborsi. Setelah menikah saya juga pernah berselingkuh. Pak Era, saya sungguh tersiksa dengan masa lalu tersebut. Setiap berdoa saya mohon supaya Tuhan Yesus mengampuni saya. Saya sungguh menyesal mau bertobat dan tidak mau berbuat dosa lagi, tapi perbuatan masa lalu selalu menghantui pikiran saya. Suami dan kedua anak saya, bahkan orang tua saya tidak tahu segala perbuatan saya. Dan saya juga sangat malu dan tidak sanggup untuk beritahukan hal tersebut kepada mereka. Pertanyaan saya Pak Eras, apakah saya dapat berdoa sendiri dan mengakui dosa saya kepada Tuhan? Atau saya harus mengakui dosa saya kepada seseorang atau hamba Tuhan untuk berdoa bagi saya? Saya juga tidak dapat beritahu suami dan keluarga karena sangat-sangat menyakiti mereka. Yang pertama, Ibu tidak boleh cerita apapun mengenai masa lalumu kepada siapapun, bahkan kepada pendeta atau orang suci manapun. Anda cukup menceritakan kepada Bapa di sorga, mengaku itu sebagai dosa, minta ampun, demi nama Allah semesta alam, Bapa di sorga Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus, Allah mengampuni dan melupakan. Jadi Anda tidak perlu dan tidak boleh mengingatnya lagi. Kalau Anda masih mengingat-ingat, Anda berarti tidak menghormati Tuhan yang mengampuni dan melupakan. Oke?
Anda cukup mengaku kepada Tuhan, tidak boleh cerita kepada siapapun. Kepada siapapun tidak boleh. Anda mengakui dosa, minta ampun, dan tidak berbuat dosa lagi. Cukup. Cukup. Tuhan mengasihi orang-orang seperti Anda loh. Tuhan mengasihi orang-orang seperti Anda ini. Anda dipilih Tuhan untuk menjadi anak Allah. Supaya nyata bagaimana Allah mencintai orang berdosa, orang rusak. Dan pada dasarnya kita semua ini rusak. Hanya beda jenis rusaknya. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni, Anda sudah melupakan dosa-dosa Anda, jangan diingat-ingat kembali. Sejak saya menjawab pertanyaan ini, Anda harus melupakan masa lalumu. Karena Allah pun berurusan dengan Anda hari ini, dan bisa menjadi apa Anda besok. Bukan Anda 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun yang lalu, apalagi 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ya, ingat ini. Jangan tidak menghormati Tuhan dengan mengingat-ingat masa lalumu. Karena Tuhan pun tidak mengingatnya lagi. Ini penting sekali untuk dipahami kepada Anda ya. Oke. Saya kira itu. Sekarang pertanyaan terakhir. Seorang ibu. Salam Pak Pendeta, mohon dukungan doa buat suami saya. Ini namanya Anu. Suami saya alami masalah keuangan, tidak punya modal uang lagi karena selalu ditipu terus oleh pengusaha, atasannya dan kantornya. Hampir 5 tahun ini semua upah suami dari kegiatan tiket, dari kegiatan paket pekerjaan tidak dibayarkan oleh mereka semua. Sekarang suami diminta harus lunasi uang sekian dari pemilik kos tempat suami dan teman-teman kantor, serta atasannya bekerja kegiatan kantor. Atasannya dan kantor cuci tangan atas masalah ini. Kesalahan suami adalah selalu percaya kepada mereka, manusia semua. Kesalahan suami adalah selalu percaya kepada mereka, manusia semua. Setiap kali saya ingatkan suami agar berhati-hati terhadap mereka semua, tapi suami tidak mau dengarkan. Sampai kini suami hanya hidup dari gaji tiap bulan saja. Karena tunjangan kinerjanya dan lauk pauk tiap bulan pun dimakan oleh kantornya. Kiranya suami diberikan kekuatan, kesabaran, juga pengampunan dan jalan penyelesaian dari Tuhan Yesus. Sebenarnya masalah ini tidak jelas bagi saya. Apa yang menjadi kausalitas penyebab sampai suami berkeadaan demikian? Di dalam tulisan Anda ini jelas mengesankan bahwa orang-orang di sekitar suami Anda itu jahat, tidak jujur, mencelakai. Tetapi saya tidak tahu di mana letak kesalahan suamimu, kecuali selalu percaya kepada mereka. Memang bukan tidak mungkin, karena di sekitar kita ini orang-orang jahat, saudara, kita memang menjadi korban dari kejahatan mereka. Tetapi juga bukan tidak mungkin ada kesalahan pula di pihak kita. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan pertama kepada semua yang ikut Abam, jangan tidak mendengar suara istri. Sering istri itu mengingatkan suami. Istri bisa memiliki kepekaan lebih dari suami. Karena suami punya ekspektasi tinggi dalam bisnis dengan teman-temannya. Dia tidak lagi objektif. Tapi istri bisa lebih objektif. Harus didengar. Nah, ini penting bagi bapak-bapak ya. Lalu saya harus memberitahu kepada saudara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertanyakan dengan Tuhan. Tuhan berkenankah saya lakukan hal ini? Saya lakukan hal itu. Kalau tidak, kita nanti bisa ancur-ancuran terus. Ya. Nah, yang ketiga, masalah apapun besarnya jalani dengan mohon petunjuk Tuhan. Kepada ibu ini dan suaminya, ayo kita fokus ke kerajaan Allah, hidup suci, tak bercacat, tak bercela, dan tetap aktif dalam kegiatan memaksimalkan potensi kerja keras. Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan tidak mungkin meninggalkan Anda. Katakan kepada Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, kalaupun aku harus jatuh hancur, aku jatuh di tangan-Mu.
dan Tuhan akan memberi kekuatan. Sampai di sini Abam episode kita. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati.